Ini pacar kayak saya kadang pengen menanyakan langsung ini kepada tim transisi karena banyak yang DM saya, chat WA dan lain sebagainya. Ini di eranya Lucky mohon untuk diperkuat jaringan instalasi air ini pacar kaya. Karena masyarakat banyak yang teriak kok pasca pilkada tagihan PDAM-nya membengkak, airnya ngicir dan lain sebagainya. Ini banyak aspirasi yang kemudian masuk ke saya Jadi persoalannya bahas lagi-lagi PDAM air. ini ya. Ya bukan persoalan membahas PDAM Basar Kaya, tapi kan PDAM bagian daripada infrastruktur pemerintah daerah. Karena bupati kan sebagai Saya cerita KPM. teori ini ya. Iya. Cerita teori dulu. Jadi ada ya orang yang ngomong ngapain teori prakteknya, tapi semua kan dari teori. Basis intelektualnya kan Basisnya harus teori. ini. Jadi kalau berbicara air itu, saya ngomong dari keilmuan saya, Iya. berbicara kualitas dan kuantitas. Iya. Berbicara kualitas air itu alat ukur untuk mengukur kualitas air itu ada 3. Nah ini saya informasi baru ini Mas Carkaya. Bukan baru, sebenarnya udah lama, cuman Bagi belum baca. sayanya nggak tahu gitu Mas Carkaya. Gimana itu 3 aspek yang ini Yang berkaitan tentang pertama kualitas? itu kualitas air di bidang fisika air. Fisik air. Jadi fisik air itu salah satu alat ukurnya adalah kecerahan air. Ada alat ukurnya, ada Kejernihan. kejernihan, kecerahan air. Kecerahan. Jadi bukan? air itu ketika disorot, dikasih benda, itu kecerahannya berapa? Itu secara fisik. Fisik itu secara mata. Kelihatan sama panca indera kita, fisika air. Kemudian setelah mata, kemudian dari bau, kemudian dari rasa, itu fisika air. Iya. Nah kemudian setelah itu kimia air. Karena kita kan berbicara PDAM, PDAM itu perusahaan daerah air minum. Iya. Bukan Kemudian, air bersih ya? Bukan air apa namanya? Bukan air bersih. Bukan air bersih. Nah kemudian tadi kimia air. Ada nggak di situ ternyata zat beratnya? Iya. Yang ketika dikonsumsi manusia akhirnya manusia keracunan. Itu kimia air. Ada Fe-nya bagaimana, ada besinya bagaimana di dalamnya, ada limbah B3-nya atau apa, itu kimia air. Nah, yang terakhir itu biologi air. Jadi air itu pada dasarnya sebagai media pertumbuhan biologi. Baik itu bakteri, baik itu penyakit, baik itu virus dan sebagainya, jamur dan sebagainya. Nah, yang familiar itu namanya ada bakteri itu bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu dia ketika diminum manusia itu mencret, sakit perut dan sebagainya. Nah itu apa namanya tuh kistanya itu tidak mati dalam ketika dididihkan air ya, dipanasi di suhu 100 derajat itu nggak mati. Iya. Itu kan berbicara berkaitan tentang kualitas daripada air. Nah, artinya berbicara kualitas air kan ada alat ukurnya. Iya. Ketika berbicara kemudian ditanya pengelola air ini tidak menyuguhkan itu, maka yang pertama diragukan kapasitas kemampuannya. Yang kedua nih yang paling penting, ngomongin ngicir tadi, berbicara kuantitas air. Berbicara kuantitas air itu berbicara alat pengelola air. Alat pengelola air itu ada bak, ada saluran pipa, ada meteran dan sebagainya. Itu adalah alat pengelola kuantitas air. Nah, kuantitas air ini berbicara bahan baku air, berbicara instalasi. Kalau bahan baku kan mungkin banyak, dari sungai dan sebagainya kan bisa itu kan. Karena sementara ini belum ada, katanya kerjasama dengan Kuningan itu belum selesai. Belum jalan. Nah, itu patut dicurigai. PDAM Ceroboh membuka instalasi baru tanpa memperhitungkan kapasitas instalasi untuk memproduksi air. Kuantitas airnya belum cukup. Demi mengejar program urusannya duit, dia buka tuh, diperbanyak MBR, dipasang baru. Itu kecerobohan. Terjadi kecerobohan menurut saya. Instalasinya diperbanyak melalui MBR, tapi ketersediaan instalasi pengolahannya kurang. Sehingga bahan baku tidak bisa diproduksi menjadi bahan kuantitas airnya jadi kurang. Ya pantas ngicir karena
banyak pelanggan, kuantitas airnya kurang. Berarti kalau kita lihat di sosial media ini Pacar Kaya, kita akan menyongsong kawasan industri. Kalau industri itu kan pasti butuh air. Lalu kemudian bagaimana PDAM bisa masuk ke kawasan industri kalau untuk melayani masyarakat saja masih belum mampu ini? Kan banyak pertanyaan yang seperti itu Pacar Kaya. Sebenarnya kan bukan nggak mampu, nggak niat. Maksudnya kenapa itu nggak niat? Kawasan industri butuh kuantitas air misalkan sekian ribu kubik, tinggal dibangun aja instalasinya. Bahan bakunya sudah pasti ada? Ada lah, kan kita sungai luas. Is okay. Nah, saya pengen nanya saya butuh penilaian ini dari Mas Syarkaya. Karena Mas Syarkaya ketika ngobrol berkaitan tentang pelayanan Perumdam Tirta Dharma Ayu, ya ini selalu ketika disentil persoalan PDAM pasti seakan-akan ada gimmick yang greget gitu. Ya, saya pengen tanya, kalau Anda memberikan penilaian kepada direksi PDAM hari ini dari angka 1 sampai angka 10, Anda mampu menilai di angka berapa? Angka 2. Kenapa bisa 2? Ada argumentasi Ada dong. Akademis dong. Akademis dong. Kenapa bisa di angka 2? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 6? Kayak gini. Kalau kita berbicara fungsi, kita kan berbicara fungsi. Betul. Misalkan Bang Hendrik nih, fungsinya sebagai dosen. Apa kerjaan dosen? Iya. Bagaimana caranya ngajar? Iya. Supaya anaknya pinter. Betul. Iya kan? Iya. Kalau berbicara direksi ini, bagaimana kemudian PDAM ini jadi kualitas airnya bagus, iya kan? Iya. Harganya murah, pendapatan daerahnya masuk, Iya. karyawannya sejahtera. Betul. Kan 4 indikator itu. Iya. Indikator simpel aja saya, tidak perlu jelimet lah, tidak perlu gelar panjang supaya rakyat paham. Bagus nggak kualitas airnya, pertanyaannya? Kondisi di lapangan. Kalau saya sih bukan pengguna air PDAM, jadi saya tidak bisa memberikan penilaian. Keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat airnya ngicir. Kalau nggak ngicir butek. Butek kan? Kualitas airnya jelek, kuantitas airnya buruk. Iya. Iya kan? Betul. Tarifnya mahal. Betul. Bener nggak? Betul. Karyawannya pun tidak sejahtera. Nggak ada kenaikan gaji, Pak. Di era kepemimpinan direktur sekarang tidak ada Yang naik kenaikan gaji itu cuma dirut sama dirteknya. Dirutnya kalau nggak salah 90 juta lah. Dirteknya 60 juta kalau nggak salah ini. Itu di zaman dulu kan ada di roomnya, sekarang nggak disebutkan di roomnya. Di roomnya ternyata belum diangkat sampai sekarang. Oh, berarti double job. Nah, karyawan di bawah tidak naik, Pak. Sampai sekarang. Anda ngomong seperti ini by data atau Ada asumsi datanya, saja? Datanya ada. Tarif itu naiknya ugal-ugalan. Ketika ukuran sekian 30%, ketika sudah debitnya sekian nambah lagi 30%, ugal-ugalan. Artinya apa? Pendapatan meningkat tidak dibarengi dengan kualitas, tidak dibarengi dengan kesejahteraan pegawai, tidak dibarengi dengan pendapatan. Nah, pendapatan di NTB itu ada, itu 200 miliar pendapatannya per tahun. Masuk ke PAD-nya itu lebih dari 10 miliar. Sedangkan di Indramayu pendapatannya per tahun itu berapa? 300 M. Masuk ke PAD? Cuman 2, sekian, bahkan turun lagi tahun ini. Luar biasa. Artinya apa? Kalau saya mau ngomong kasar, Pak, Indramayu ini dirampok. Di sektor perairan ini. Indramayu ini sedang dirampok oleh orang yang tidak cakap. Makanya saya ngomong ke Pak Luki Saibuddin, setelah dilantik pecat saja, lalu langsung masukkan tuh BPK atau BPKP, periksa itu. Untuk melakukan audit mungkin. Iya. Kita kan tidak bisa menuduh dia korupsi tanpa alat bukti, iya kan? Betul. Tapi saya duga dengan indikator-indikator itu kita dirampok. Kalau tidak marah, tidak jengkel, bukan orang Indramayu. Tidak sayang itu terhadap Indramayu. Dengan fakta yang terjadi hari ini. Iya. Tapi tadi saya juga baca di pemberitaan online itu Mas Syarkaya, Direktur PDAM kok mangkir dari panggilan Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu itu. Ya makanya tadi udah begitu diajak diskusi nggak mau, jadi apa lagi selain dipecat? Pecat tapi diperiksa, diaudit. Bukan hanya dipecat. Setelah diaudit ternyata ditemukan, masukkan APH, proses hukum. Kita kawal terus. Kita harus keras dengan hal begini. Kalau tidak keras, tidak terusik, tidak terganggu, ya saya kira bukan orang Indramayu. Membiarkan
ya kekayaan Indramayu dirampok. Gitu. Saya sedikit tertarik ini karena ketika saya nyinggung persoalan PDAM, gimmick Mas Sarkaya sedikit lebih berubah, lebih apa ya, kesan jiwa aktivisnya kok muncul gitu ya. Ya bukan jiwa aktivis, normal-normal aja. Orang ini kan nggak tertib dari awal juga kan. Ya. Jadi saran Anda sebagai tim transisi yang sekarang dipegang oleh Anda menyarankan kepada Lucky dan Saifuddin untuk ketika dilantik tanggal 10 Februari segera pecat dan lalu kemudian turunkan tim audit untuk Kirimkan tim audit dan kalau bisa kita sarankan ke Bupati dan Wakil setelah dipecat bulan Maret kalau bisa penyesuaian tarif kira-kira diturunkan dikurangi penderitaan masyarakat. Udah usaha susah, banyak pengangguran, PDAM naik lagi kan? PDAM naik ya. Jolim banget kita ini kalau nggak bisa menurunkan PDAM. Kalau tarifnya tetap tapi pelayanannya ya minimal airnya boleh tidak saja, boleh kan? Boleh Ya. saja. Maksud saya itu dengan kondisi begini, keadaan susah, ekonomi rakyat menjerit, gila aja itu ada rumah di Kecamatan Lelea nggak ditungguin, bayarnya 1 juta Pak, kan ngeri kita. Tidak ditungguin. Jadi tungguin tidak. Itu fakta apa? Fakta. Ada saya punya tagihannya, ada 1 juta. Ini luar biasa. Berarti alat ukur yang digunakan oleh PDAM Indramayu dalam menentukan tagihan itu seperti apa ya? Makanya segala sesuatu itu selesai ketika didiskusikan. Iya. Ini kan manusia ini kan nggak mau diskusi, gelarnya aja yang panjang. Malu saya sekolah kalau begini. Ketika orang yang gelarnya panjang diajak diskusi nggak mau, malu saya sekolah. Ya apalagi saya kapasitas saya sebagai pengajar ini Pak. Gelar itu kan diperoleh dengan cara yang susah payah itu Pak. Oke Pak Sarkaya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak Sarkaya. Anda ini kan sebagai tim sukses katanya. Apa tim sukses apa sukses tim ini? Tim sukses sama seperti Mas Hendrik kan. Oh siap. Mungkin kan ketika kita mensukseskan salah satu orang untuk duduk di kepemimpinan daerah, ini kan kita punya harapan tinggi kepada mereka gitu. Nah menurut Mas Sarkaya ini sebenarnya apa harapan Mas Sarkaya tentang Indramayu ketika Anda menitipkan aspirasi politiknya kepada Lucky dan Saifuddin? Ya sebagai orang yang lahir di Indramayu, besar di Indramayu, pernah sekolah di Indramayu, sekarang tinggal di Indramayu, dan nanti pun kalau mati insya Allah dikubur di Indramayu. Walaupun nanti yang nggak apa-apa sampean duluan juga kan. Ya kita kan cinta ke Indramayu. Karena sering bersentuhan. Bahasa lebih dalamnya sering bersenggama dengan Indramayu. Maka kita cinta dan sayang terhadap Indramayu. Minimal Indramayu ya lebih baik dari kabupaten lain. Kita punya anak, nanti punya cucu, pelayanan pendidikannya naik, lebih bagus, pelayanan kesehatannya lebih bagus, ekonomi anak cucu kita juga ke depannya lebih bagus. Makanya saya menentukan pilihan kemarin ke Lucky Saifuddin karena menganggap pemerintah yang sekarang yang mau berhenti ini ya menurut saya tidak becus mengelola Indramayu dengan indikator-indikator tadi. Kalau kata teman-teman itu orang campleng ngelola Indramayu. Makanya ya kita setelah memenangkan Lucky Saifuddin akan terus mengawal sampai 5 tahun. Oke, terima kasih Mas Sarkaya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Mas Sarkaya. Tadi saya sambil scroll di Facebook ini Mas Sarkaya, ada statusnya dari akun Facebook bernama Didi Sugali Mas Sarkaya. Katanya Mas Didi Sugali ini PDIP ini masih menerima mantan kader ya yang mau bergabung kembali berjuang dengan PDIP. Kan Mas Sarkaya ini kan dulu tidak mendukung kandidat yang direkomendasi PDIP. Ya, ini gimana ini tanggapannya Mas Sarkaya? Ya harus tertib ngomongin definisi mantan. Mantan itu ketika sudah tidak di PD Perjuangan. Ketika sudah dipecat PD Perjuangan ya. Betul. Definisi mantan kan begitu, bekas. Iya. Kalau saya kan sampai sekarang masih PD Perjuangan. Masih PD Perjuangan. Masih PD Perjuangan. Kalau mau dipecat ya silakan. Iya kan? Iya. Karena ya saya seperti saya sampaikan ke kawan-kawan, ya saya memperjuangkan ideologi saya. Saya melawan pengusaha jolim yang menindas masyarakat.
rakyatnya kan kaum marhain, harus kita bela sebagai marhain, selesai. Jadi ya saya tidak menanggapi itu. Kalau saya tetap di garis rakyat gitu kan. Dan itu bukan ditunjukkan kepada Bung Carkaya berarti status itu? Ya nggak bukan? tahu. Oh. Kan kita kan nggak bisa membaca akal pikiran orang. Iya. Yang kita baca itu hanya pertanda-pertanda alam. Iya. Indikator-indikator kan begitu. Betul Mas Carkaya. Ya kalau saya yang menafsiri mah ini tertujunya kepada sampean gitu kan. Mereka yang membuat teks, saya sebagai pembaca teks saya bebas tafsir. Tapi kalau kata Bang Hendrik kan pernah ngobrol sama saya kan satu. Apa itu? Saya juga sepakat. Iya. Kalau orang menang kan bebas. Iya. Bebas memilih, bisa bebas menentukan sikap. Yang penting Iya. tidak melanggar hukum dan etika yang berlaku kan begitu Iya, kira-kira. siap. Terima kasih Bung Carkaya. Terima kasih. Saya pengen ngobrol lebih banyak sebenarnya mah karena durasi kita terbatas. Iya, siap, Ya, siap. sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Bung Ya, Carkaya sama-sama. atas jabatan barunya tim transaksi. Tim transaksi. Ya. Itu saja para pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana gambaran Indramayu 5 tahun mendatang di bawah kepemimpinan Luki Hakim dan Saifuddin. Untuk yang mau mengusulkan narasumber yang akan kita hadirkan di podcast Karta Ayu TV, boleh dituliskan namanya di kolom komentar di channel Karta Ayu TV. Terima kasih, selamat malam.